Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 dengan anggota Alfia Amalia Hasna, Alfia Sofhatul Hanifah, dan Febi Ayu Antika akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Sistem Pendidikan Nasional. Yang pertama yaitu pengertian sistem pendidikan nasional. Pengertian pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap terhadap tuntunan perubahan zaman. Adapun yang disebut dengan sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Fungsi dan tujuan pendidikan nasional menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003, Pasal 3 menyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik akan menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Serta fungsi pendidikan itu sendiri adalah menghilangkan segala sumber penderitaan rakyat dari kebodohan dan ketertinggalan. Dari fungsi yang diuraikan tersebut menunjukkan bahwa pendidikan nasional Indonesia lebih mengedepankan akan pengembangan sikap, karakter, dan transformasi nilai-nilai filosofis negara Indonesia. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan rasa nasionalisme serta mampu bersaing di jenjang internasional. Yang ketiga yaitu komponen atau garis besar Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Yang pertama yaitu dasar pendidikan. Menurut Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan nasional berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua itu kurikulum. Disebutkan dalam pasal 1 ayat 19 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara-cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Di dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 terdapat 3 pasal yang mengatur tentang kurikulum, yaitu pasal 36, pasal 37, dan 38. Yang ketiga yaitu fungsi dan tujuan. Menurut pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan pendidikan nasional adalah untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Yang keempat yaitu peserta didik. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Pernyataan tersebut tertuang dalam pasal 1 ayat 4 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003. Hak peserta didik termaktub dalam pasal 12 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 menyatakan bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak yang pertama mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama. Yang kedua yaitu mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Yang ketiga, mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya. Yang keempat yaitu mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya. Yang kelima yaitu pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara. Yang keenam, menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan. Yang selanjutnya adalah pendidik dan tenaga kependidikan. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pembimbing pelajar, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lainnya sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Adapun yang dimaksud dengan tenaga kependidikan adalah
anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Dilihat pada pasal 1 ayat 6 dan 7 Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2003. Dalam Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2003 terdapat 6 pasal yang mengatur tentang pendidik dan tenaga kependidikan, yaitu pasal 39, pasal 40, 41, 42, 43 dan 44. Yang selanjutnya adalah sarana dan prasarana pendidikan. Dalam sarana dan prasarana pendidikan dinyatakan pada pasal 45 Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2003, yaitu yang pertama, setiap satuan pendidikan formal dan non-formal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik. Yang kedua yaitu ketentuan mengenai penyediaan sarana dan prasarana pendidikan pada semua satuan pendidikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 diatur terlebih lanjut dalam peraturan pemerintah. Yang ketiga yaitu pendanaan pendidikan. Dalam Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang pendanaan pendidikan dinyatakan pada pasal 46 sampai dengan pasal 49. Yang selanjutnya adalah peran serta masyarakat dalam pendidikan. Mengenai peran serta masyarakat dalam pendidikan dinyatakan dalam pasal 54 sampai dengan pasal 56 Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2003. Ada beberapa pasal dan ayat mengenai peran masyarakat yang meliputi peran serta perorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan yang tertera pada pasal 50 ayat 2. Masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat pada pendidikan formal dan non-formal, sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan sosial, dan budaya untuk kepentingan masyarakat, yang diatur pada pasal 55 ayat 1. Penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat mengembangkan dan melaksanakan kurikulum dan evaluasi pendidikan, serta manajemen dan pendanaannya sesuai dengan standar nasional pendidikan, yang tercantum pada pasal 55 ayat 2. Yang terakhir adalah evaluasi. Pasal 57 Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2003 mengatakan, yang pertama, evaluasi dilakukan dalam rangka mengendalikan mutu pendidikan secara nasional sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Yang terakhir adalah evaluasi dilakukan terhadap peserta didik, lembaga, dan program pendidikan pada jalur formal dan non-formal untuk semua jenjang, satuan, dan jenis pendidikan.